Sakit rohani adalah sakit yang ganjil. Tiap terasa olehku, sakit demikian itu. Samalah nasibku dengan lilin terbakar. Bila sumbunya dipotong, api kian berkobar. Perjalanan kalbu ini sukar, takkan sampai insan jika hanya bertopang pada lidah dan kata. Mesti sakit jika kau ingin merasakan indahnya cinta. Mesti berani jika ingin mencecap lezatnya makrifat. Abad kini beralih, bocah yang dulu lemah lembut kini telah berakal dan dewasa pula. Ada yang menjadi orang utama, ada yang cuma fasih berkata-kata. Tahun bersalin tahun, batu-batu keras kini telah tersepuh cahaya matahari. Moga kelak sangguplah batu-batu ini menjadi permata nilam ataupun ake kiamat. Bulan berganti bulan, bulu domba di padang gembala nanti akan dikabulkan menjadi sepotong selimut wol, menjadi jubah yang dipakai seorang sufi, atau pelana lembut di atas punggung keledai. Minggu telah silam oleh minggu lainnya. Bukan setumpuk kapas yang tumbuh dari air dan tanah kelak jadi pakaian hiasan wanita cantik, atau kain kafan pembungkus dia yang mati syahid. Hari tukar hari, masih saja ia menunggu, dan begitu tabah dalam penjara derita, hingga setetes air yang terkurung di kulit kerang menjelma mutiara berkilau-kilauan. Dalam perjalanan sejauh ini, sahabat, hanya kejujuran, keikhlasan dan ketetapan hati yang diperlukan, serta usia panjang, hingga kau menjadi wali seperti Usais, pembela kebenaran. Jalan lurus yang tetap menuju tauhid hanya satu, dan mesti berani menempuhnya, sebab hanya satu. Kiblatnya hanya satu, bukan dua. Pilihlah ridho kekasih atau gejolak hawa nafsu. Bebaskan dirimu dari segala yang kau miliki. Campakkan semua dari sisimu satu demi satu. Lantas asingkan dirimu secara rohani dari dunia. Apabila batinmu telah menyatu dengan kefakiran, kau akan bebas dari kebaikan dan keburukan. Dan jika kebaikan dan keburukan telah kau lalui, kau akan menjadi seorang pecinta. Pembicaraanku tanpa kata, tanpa lidah, tanpa suara. Perdengarkan mada ratapmu yang timbul karena luka dan kepedihan cinta, hingga kau pun melihat mata air nurani yang tercelup di lautan cahaya. Sementara kau tinggal di sumur kegelapan dan penjara ketakpastian. Kau terikat pada tubuh dunia ini, dan dari semesta dunia, kini dan nanti. Bila kau telah mencapai kesempurnaan diri, kau takkan ada lagi. Kau takkan ada lagi. Ada dua jenis kecerdasan. Yang pertama,
seperti yang diperoleh seorang anak di sekolah, dari buku dan guru, ide-ide dan hafalan. Kecerdasanmu mungkin mengungguli yang lain, tetapi memelihara semua pengetahuan itu adalah sebuah beban berat. Engkau yang begitu sibuk mencari pengetahuan seharusnya menjadi sebuah lembar penyimpanan. Akan tetapi, lembar penyimpanan yang terjaga adalah seorang insan yang telah jauh melampaui itu. Karena ada jenis kecerdasan yang lain, sebuah pemberian Rob. Mata airnya tersimpan dalam di dasar jiwa. Ketika air pengetahuan pemberian Rob memancar dari dada, tak pernah alirannya mandek atau keruh. Jika saluran keluarnya terhambat, kerugian apa yang diakibatkannya? Karena ia mengalir terus dari rumah kol. Pengetahuan yang dipelajari itu bagaikan pipa penyalur yang tersambung dari jalan masuk ke rumahmu. Jika pipa itu tersumbat, rumahmu kering. Carilah mata air di dalam dirimu sendiri. Wahai air mata yang berlinang, utarakanlah tentang cintaku yang semakin berkembang kepada taman itu, mata air itu, dan semua hal yang telah kusaksikan. Dan jika pada suatu malam kau ingat malam-malam itu, tolong lupakanlah tentang rendahnya adabku. Attar telah bernyanyi tentang burung yang terbang dari dahan-dahan jiwa. Sanai telah menanam dan memetik mawar abadi. Telah banyak nyanyian dan juga kesedihan dibisikkan angin yang memuja keramahan Sulaiman. Batu-batu digosok para kekasih menjadi nilam sejati, dan udara dipenuhi aroma hati yang terbakar. Begitu mendengar senandung Daud yang merdu, pohon-pohon terhenti dari kejatuhannya ke tanah, dan air mata langit mengkristal di udara. Jalaluddin telah mengundang matahari turun dari hatinya. Rumput-rumput terkejut dari keterikatannya pada akar, sedang jiwa bumi bergerak dalam tarian yang riang. Hingga batu-batu berterbangan bagaikan kapas di sepanjang laut tengah yang tawar. Langit bagaikan logam yang disepuh keemasan. Di sana Yunus memuat sajak-sajaknya dalam kaligrafi yang sulit untuk dibaca. Tapi ikan-ikan dapat membacanya. Kadal-kadal telah membacanya dengan mata terpejam. Karang-karang menyusut menjadi butiran pasir, dan lautan membukakan lembaran-lembaran buku. Hafiz menyuling anggur dari kebun hatinya, lalu mengundang burung-burung untuk mabuk bersama. Jami bergoyang-goyang di antara dua cawan besar yang disajikan langit dan bumi pada kehidupan. Tak terhitung berapa lagu dan juga air mata disalurkan sungai-sungai rahasia ke Safa dan Marwa, menjadi gelombang para kekasih yang mengalir.